Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan sedikit video penjelasan mengenai tentang simetri dan kemiringan. Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian yang kongruen. Tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Tidak semua bangun datar mempunyai simetri. Beberapa bangun datar mempunyai simetri dan beberapa bangun datar lainnya tidak mempunyai simetri. Untuk mencari simetri lipat dari suatu bangun datar, maka dapat dilakukan dengan membuat percobaan dengan membuat potongan kertas yang ukurannya mirip dengan yang akan diuji coba. Lipat-lipat kertas tersebut untuk menjadi dua bagian sama besar. Berikut ini adalah banyak simetri lipat dari bangun datar umum. Yang pertama, persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Yang kedua, bujur sangkar memiliki 4 simetri lipat. Yang ketiga, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Yang keempat, belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Dan yang kelima, lingkaran memiliki simetri lipat yang jumlahnya tidak terbatas. Langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. 1. Sebutkan banyaknya simetri lipat dari bangun datar berikut: A. Segitiga sama sisi, B. Segitiga sama kaki, dan C. Segitiga sembarang. Jawaban pada bagian A yaitu segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat dan 3 sumbu simetri. Jumlah sumbu simetri lipat bangun datar akan selalu sama dengan jumlah simetri lipatnya. Lalu B. Segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat, sedangkan C. Segitiga sembarang tidak mempunyai simetri lipat. Pada gambar segitiga sama sisi atau bagian A itu warna hijau, garis merah merupakan simetri lipat dan sumbu simetri. Lalu bagian B itu segitiga sama kaki yang berwarna kuning yang memiliki 1 simetri lipat, sedangkan yang berwarna biru itu segitiga sembarang, yang mana ia tidak memiliki simetri lipat. B. Simetri putar. Suatu bangun datar disebut memiliki simetri putar jika bangun itu diputar kurang dari 360 derajat menempati tempatnya semula. Sudut putar adalah ukuran sudut yang digunakan untuk memutar bangun sehingga menempati tempatnya semula, atau A lebih besar dari 0 dan A lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Percobaan dapat dilakukan mirip dengan percobaan pada simetri lipat, namun caranya adalah dengan memutar kertas yang telah dibentuk. Berikut ini adalah banyak simetri putar pada bangun datar umum. Yang pertama, persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Yang kedua, segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Yang ketiga, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Yang keempat, belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Yang kelima, lingkaran memiliki simetri putar yang jumlahnya tidak terbatas. Dan yang keenam, bujur sangkar memiliki 4 simetri putar. Silahkan perhatikan gambar tersebut. Gambar berikut itu menunjukkan sebuah segitiga sama sisi yang diputar berlawanan arah dengan jarum jam sebesar sepertiga putaran dan diputar sebesar 2/3 putaran dan juga diputar 1 putaran penuh untuk menghasilkan bayangan yang tepat menempati gambar semula. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan pada simetri putar. Sebutkan banyaknya simetri putar dari A. Bangun datar, B. Bujur sangkar, C. Persegi panjang, dan D. Segitiga sama sisi lingkaran. Putaran kedua, A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Putaran ketiga itu A ke B, B ke C, C ke D, lalu D ke A. Lalu putaran yang keempat yaitu A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D, atau kembali ke posisi semula. B. Simetri putar pada persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 2 simetri putar, yaitu putaran pertama itu A ke C, B ke D, C ke A, D ke B. Lalu putaran yang kedua adalah A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D, atau kembali ke posisi semula. Lalu C. Simetri putar pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar,
yang mana yang pertama itu putaran pertama A ke C, B ke A, lalu C ke B. Lalu putaran yang kedua itu A ke B, B ke C, lalu C ke A. Lalu putaran yang ketiga yaitu A ke A, B ke B, C ke C, atau kembali ke posisi semula. Lalu yang keempat adalah D, simetri putar pada lingkaran. Itu mempunyai tak terhingga simetri putar. C. Pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menafsirkan data dan menampilkannya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Statistika deskriptif adalah ilmu yang mempelajari tentang cara yang pertama mengumpulkan data atau informasi, yang kedua mengolah data hasil pengumpulan, yang ketiga menyajikan data hasil pengolahan, dan yang keempat menganalisis data. 1. Dispersi data. Dispersi data adalah data yang menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusatnya data, atau ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusatnya data. Dispersi data sangat penting untuk membandingkan penyebaran dua distribusi data atau lebih. Pusat data seperti rata-rata hitung, median, dan modus hanya memberi informasi yang sangat terbatas, sehingga tanpa disandingkan dengan dispersi data menjadi kurang bermanfaat dalam menganalisa data. 2. Kegunaan ukuran penyebaran data antara lain sebagai berikut. 1. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Lalu yang kedua, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Lalu yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis, apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Yang ketiga, kemiringan dan keruncingan data. A. Kemiringan distribusi data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. Yang pertama itu rumus Pearson. A, simbol A itu sama dengan Pearson, sama dengan 1/S. S adalah simpangan baku, buka kurung atau kali X. X adalah nilai rata-rata hitung, dikurang dengan MOD atau modus, balas kurung. Rumus momen. A. Data tidak berkelompok. Itu A3. A3 merupakan derajat kemiringan sama dengan 1/NS pangkat 3. S itu simpangan baku dan N itu banyaknya data. Lalu buka kurung XI dikurang X balas kurung pangkat 3. XI itu nilai data I, sedangkan X itu nilai rata-rata hitung. B. Data berkelompok. Rumusnya itu A3 atau derajat kemiringan sama dengan 1/NS pangkat 3. N itu banyaknya data, lalu S pangkat 3 itu merupakan simpangan baku. Lalu FI itu merupakan frekuensi dikali dengan MI, yang dimana MI itu nilai titik tengah kelas. Yang ke-1 dikurang X, yang dimana X itu nilai rata-rata hitung, balas kurung pangkat 3. Jika derajat kemiringannya sama dengan 0, distribusi data simetris, derajat kemiringan lebih kecil dari 0. Distribusi data miring ke kiri, atau derajat kemiringan lebih besar dari 0. Distribusi data miring ke kanan. 3. Rumus Bowley. A3 atau derajat kemiringan sama dengan kuartil ketiga ditambah kuartil 1 dikurang 2 dikali kuartil kedua dibagi dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Cara menentukan kemiringannya, jika kuartil 3 dikurang kuartil 2 sama dengan kuartil 2 dikurang kuartil 1, sehingga kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurang 2 kuartil 2 sama dengan 0, yang mengakibatkan derajat kemiringan sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring maka ada dua kemungkinan, yaitu kuartil 1 sama dengan kuartil 2 atau kuartil 2 sama dengan kuartil 3. Dalam hal kuartil 1 sama dengan kuartil 2,
maka derajat kemiringan sama dengan 1. Dan untuk kuartil 2 sama dengan kuartil 3, maka derajat kemiringan sama dengan minus 1. Rumus ini menggunakan nilai kuartil. 4. Grafik kemiringan. A. Kemiringan distribusi data. Kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian atau asimetri suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu 1. Simetris, yaitu menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan bonus berhimpit atau berkisar di satu titik. Lalu yang kedua, miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Lalu yang ketiga, miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Berikut adalah grafik kemiringan distribusi data yang ada pada gambar 1.1. B. Keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu 1. Leptokurtis atau distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua, mesokurtis atau distribusi data yang puncaknya normal. Lalu yang ketiga, platikurtis atau distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. D. Analisa ukuran penyebaran data menggunakan Microsoft Excel. 1. Analisa kemiringan distribusi data atau skewness. Skewness adalah derajat ketidaksimetrian suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan atau mengacu dari meannya, maka disimpulkan menceng ke kanan atau positif, dan jika distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kiri, maka dapat disimpulkan menceng ke kiri atau negatif. Secara perhitungan, skewness adalah momen ketiga terhadap mean, distribusi normal, dan distribusi simetris lainnya. Misalkan distribusi T memiliki skewness 0. 2. Cara penulisan rumus skewness di Excel. Sama dengan skew, buka kurung number 1, number 2, dan seterusnya, di mana number 1, number 2 merupakan 1 sampai 255 argumen yang kita ingin hitung skewnessnya. Kita juga dapat menggunakan array tunggal atau referensi ke array, bukan argumen yang dipisahkan oleh koma. Berikut adalah contoh gambar cara penulisan rumus skewness di Excel pada gambar 1.2, yaitu analisa kemiringan distribusi data menggunakan Excel. E. Cara membaca nilai skewness. Skewness diartikan sebagai kemiringan distribusi data. Yang dimaksud dengan kemiringan data adalah besarnya pembagian data atau rata-rata sebaran data yang biasanya diwujudkan dengan bentuk lonceng. Untuk data yang berdistribusi normal, begitu juga jika kita terapkan pada skewness. Apabila skewness menunjukkan simetri, maka dikatakan data membentuk distribusi normal. Apabila kemiringan distribusi data agak condong ke kanan, ditunjukkan dengan skewness yang negatif. Selanjutnya, apabila kemiringan distribusi data condong ke kiri, yang ditunjukkan bahwa nilai skewness positif. Apabila nilai skewness sama dengan 0, maka menunjukkan data berdistribusi normal. Jika skewness lebih kecil dari 0, kemiringannya ke kanan. Dan jika skewness lebih besar dari 0, kemiringannya ke kiri. Sebagai contoh, jika diperoleh nilai skewness sama dengan minus 0,807 atau 807, adalah artinya merupakan nilai negatif, akan tetapi tidak jauh dari nilai. Berarti data cenderung berdistribusi normal atau hampir normal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.